Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Semangat sekali kayaknya. Oh iya, Wah, siang itu. Siang padahal kayaknya tidur. Habis Iya, makan. itu. Habis makan, Oh, Pak. oh, Jadi oh, semangat. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, lebih baik kita berdoa lebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Semoga Tuhan diberkati. Amin. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita saya absen dulu ya. Baik, Pak. Mutia, Kamilia, Faiz, Hadir. Oke, kayaknya udah hadir semua ini. Tahu nggak materi sekarang ini? Nggak tahu. Nggak tahu. Senyawa campuran. Itu unsur senyawa dan campuran. Itu apa, Pak? Senyawa itu apa, Pak? Unsur itu apa, Pak? Nanti kita ulik sedemikian rupa. Oke. Baik, Pak. Next ke unsur. Apa sih unsur itu? Apakah di benak kalian ada terngiang sesuatu? Atom. Oke. Proton. Neutron. Oke. Neutron. Oke. Partikel. Nah, aku ada salah satu benda ini. Nggak tahu ini apa? Aku sama Apa itu, Pak? Akar. batang. Batang. Daun. Pakai daun. Nah, tahukah ini terbuat dari apa? Dua benda ini terbuat dari apa? Besi. Yang mana? Tangan kiri, tangan kanan. Tidak tahu Pak dari Dari tangan, Pak. Kita sekarang mengulik tentang paku. Paku. Besi itu termasuk salah satu contoh dari unsur. Oke, lanjut ke pengertian dari unsur sendiri adalah unsur adalah zat tunggal yang sudah tidak dapat dibagi lagi menjadi zat lain. Nah, ini termasuk salah satu unsur, guys. Teman-teman, Pak anak-anak. Nah, ini termasuk. Unsur apa, Pak? Contohnya besi dan emas. Nah, ini kan kalian tadi sudah sebutkan ini kan besi ya. Oke. Lanjut. Mungkin itu tadi terbuat dari emas ya Pak. Wow, kemahalan. Oke. Di dalam unsur pasti adanya penamaannya seperti besi. Asalnya dari mana? Nah, itu ini asalnya. Untuk memudahkan para ilmuwan sepakat untuk menyamakan penyebut nama tersebut. Lambang yang mengatur penamaan dan simbol tersebut adalah International Union of For and Applied Chemistry atau disingkat Yupa. Yupak. Ingat kata Yupak. Penamaan dan simbol. Aturan penamaan menurut kaidah Yupak. Pertama, penamaan unsur memakai bahasa lain atau bisa disebut terutama bahasa India. Kedua, simbol unsur diambil dari huruf pertama seperti contoh karbon C. Tiga, jika ada dua unsur memiliki huruf depan sama simbol unsur kedua ditambahkan satu huruf seperti
Kan C kan karbon. Ya. Kalau Ca Cinta dan cinta A. asik. Kalau Fe. Fe besi. Oh. Kalau Mas apa Pak? Mas Pak. Mas Mas. Oke. Pengelompokan unsur di dalam menjadi tiga bagian, yaitu unsur logam, unsur non logam, dan unsur semi logam. Ini termasuk unsur apa yuk? Unsur Logam. 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 Sama. Ya. Ya udah saya next kan. Logam. Logam apa, Pak? Non logam. Batangnya. Batang baru non logam. Sifat logam kuat dan keras. Ya, Keras. 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 Mudah dibentuk atau ditempat dengan perlakuan khusus, misalnya dibakar atau dipanaskan. Nah, oke. Tiga, menghantarkan listrik. Biasanya banyak logam yang bersifat konduktor listrik, makanya banyak yang cocok dan harus salah satu bahan-bahan listrik. Tiga, terlihat mengkilap. Apa ini mengkilap? Tidak. Itu sudah berkarat, Pak. Iya, sudah berkarat. Lampu. Berikan contoh. Oke, lanjut ke contoh unsur logam: Cemprung. aluminium, seng, tembaga, emas, dan Perak. besi. Oke, masih ingat tuh. Oke, lanjut ke unsur non logam. Sifat dari unsur non logam: tidak dapat ditempah, tidak dapat mengkilap, mampu menghantarkan listrik atau contohnya seperti oksigen. Oksigen. Nah, itu termasuk unsur non logam. Bisa juga gas. Kalau di zat, perubahan zat, kalau oksigen itu namanya gas, tapi kalau ini di materi ini non logam. Oke, nah contohnya ini oksigen, hidrogen, dan helium. Helium. Nah, senyawa, kita masuk ke senyawa. Senyawa itu apa sih? Nyawa. Nyawa. Oke, nyawa. Dua. Beratung. Oke, lengkap sekali pendapat kalian. Pengertian dari zat yang dibentuk oleh dua unsur atau lebih, walaupun terdiri atas unsur-unsur. Sifat senyawa berbeda-beda dengan unsur penyusunnya. Siut. Nah, ini contoh dari senyawa. CO2. Nah, itu loh yang benar. Apa? CO2. Apa ya? Sifat dari Karbon. Ya, oke. Lanjut. Pengertian dari campuran. Nah, campuran sendiri adalah penggabungan dua atau lebih zat yang masih memiliki sifat asalnya. Campuran tidak membentuk zat baru dan zat pembentuknya masih bisa dipisahkan dengan cara tertentu. Dari sini ada contohnya seperti air garam. O2 sama NaCl. Oke. Kalau madu dan garam, Pak. Madu dan garam. Lagi itu aku. Lagi lo. Oke, lanjut. Alhamdulillah udah selesai. Alhamdulillah. Boleh pulang, Pak. Belum. Nah, sekarang aku ada beberapa soal ya. Sudah nggak, Pak? Apa jelaskan perbedaan unsur senyawa dan campuran yang kalian ketahui. Dan ini tugasnya berkelompok ya. Satu kelompok itu
terdiri dari 3 orang. Nah, nanti masing-masing masing-masing perwakilan kelompok nanti maju ke depan. Oh ya. Oke. Ayo sekarang yuk kita mau membentuk kelompok yuk. Boleh buka HP, Pak? Gak boleh. Oh. Masih SMP. Oh. Ayo. Apa? Kerjaan ini, Mbak. Ayo. Sulit sekali sih Pak soalnya Pak. Waduh, ya coba aku Pak, bisa diulang kembali soalnya bagaimana? apa perbedaan antara unsur, senyawa dan campuran. Oke, baik. Oke. Nah, tadi udah sekilas kok. Dan saya jelasin. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat dilihat perbedaannya. Iya, Pak. Bentar ya. Oke. Unsur senyawa campuran. Oke. Ayo teman-teman, anak-anak. Susah, Pak. Susah loh. Iya. Susah Susah mana? susahnya enggak Pak? Susahnya mana? Susahnya ini Pak, ini gimana Pak? Oh, itu. Ya Pak. Ini sudah ini maksudnya senyawa ini maksudnya apa Pak? Senyawa itu. Apa Pak? Bro. Di situ terbang. Oh, iya. Ya. Sebentar aku belum paham. Berkeliaran senyawa itu. Gantian, Pak, sebentar. saya sudah bisa, Pak. Saya sudah selesai. Ya benar. Ya oke. Saya sudah selesai, Pak. Kelompok saya. Waduh hebat kali ya. Iya. Oke. Karena Saya belajar. tunggu Gimana? 1 menit lagi ya. Baik Pak. Oke. Kayaknya udah selesai. Monggo perwakilan kelompok. Ayo Mbak Lutfi katanya sudah. Ayo. Saya Kamelia. Ayo. Mbak Lutfi tadi yang bilang. Ayo. Ayo Mbak Ayo. Lutfi. Ayo yang kelompoknya Lutfi, ayo. Perwakilannya Mbak Kamelia. Perwakilan. Oke. Perwakilannya Mbak Lutfi. Perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Kalau unsur itu adalah zat tunggal paling murni yang tidak dapat diuraikan. Contohnya seperti besi atau oksigen. Kalau senyawa itu zat yang terbentuk dari gabungan 2 unsur atau lebih melalui reaksi kimia. Contohnya H2O atau air, terus garam dapur atau NaCl. Kalau campuran itu gabungan 2 atau lebih zat yang bercampur secara fisik tanpa melalui reaksi kimia. Contohnya air gula dan Air keras. air Kopi. dan air. Oh. Sudah. Tepuk tangan bagus. Oke, silakan dari laki-laki monggo. Siapa? Mas Hamzah. Arifin. Oh. Arifin bestseller. Arifin bestseller. Oke. Ayo Mas Arif. Oke, untuk unsur adalah Jadi grogi. Oh, tadi apa unsur? Unsur itu satu atom seperti hanya O2. Nah, untuk senyawa itu dua unsur. Campuran itu dua atau tiga. Oke, jadi kesimpulannya dari perbedaan dari 3 unsur senyawa dan campuran itu terletak pada banyak senyawanya. Kalau unsur terdiri dari Satu satu unsur. Kalau senyawa 2. kalau campuran Bisa 2 atau lebih. dengan mempertahankan sifat Aslinya. Oke. Mungkin dari saya sekian.
Terima kasih atas antusias belajarnya. Sama-sama, Pak. Kalau pulang hati-hati di jalan. Baik, Pak. Pulang. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, terima kasih Saudara Sabto. Ya. Oke, overall it's okay. Cuman mungkin aja beberapa aja ya Nak ya. Yang pertama, karena yang kamu ambil itu materi tadi unsur, senyawa dan campuran. Ya. Nah, sepertinya kurang kontekstual. Mediamu tuh kurang kontekstual. Kasih video kah atau kasih simulasi kalau unsur gimana, kalau senyawa itu gimana, kalau campuran itu gimana. Ya. Terus kamu kayaknya harus belajar A I U E O ya sebelum ngomong ya. Jadi pelan-pelan saja, tidak perlu terburu-buru, tapi yang pasti jelas. Oke, belajar lagi di rumah sebelum nanti praktek selanjutnya. Terus kemudian apa yang kamu tulis di PowerPoint, apa-apa yang tertulis di media, jangan diulang. Oh, coba omong meneh, mereka sudah bisa baca. Itu dirangkum jadi satu hal yang lebih menarik. Ngoten nggih. Penguasaan kelasnya sudah cukup oke. Untuk berdiskusi juga cukup oke, meskipun ada tadi beberapa pertanyaan ya yang mungkin saya sih menggarisbawahi penguatan. Tadi kan ada Arifin tadi ya, yang membedakan antara unsur, senyawa dan campuran. Nah terus gimana? Kan tadi campuran itu ada kata-kata bahwa dua unsur apa tadi? Dua unsur atau lebih. Bukankah dua senyawa atau lebih ya harusnya ya? Bukannya dua unsur atau lebih ya? Nah itu. Contoh. Kalau dua unsur atau lebih loh ya apa? Contoh campuran itu adalah kamu buat teh. Nah kan itu kan senyawa yang berbeda H2O sama teh itu kan senyawa dan senyawa, bukan unsur dan unsur. Nah ya. Jadi sepertinya ada materi yang miskonsepsi kayaknya ya. Dan kamu membuat muridmu jadi miskonsepsi juga. Oke, baik, terima kasih Mas Sabto. Nanti diperbaiki di praktek selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Bisa diakhiri videonya.